Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya di channel Kunci Jawaban. Kali ini kita akan membahas buku Pupena 4D, yaitu tema 9 yang berjudul Kayanya Negeriku. Untuk tema 9 sub 1 ada di halaman 110. Mari langsung kita mulai dari IPA. Nomor 1, contoh perubahan energi cahaya menjadi energi listrik adalah jawabnya A, yaitu sinar matahari yang menyinari panel surya. Nomor 2, contoh sumber energi yang dapat diperbarui adalah D, air, matahari, dan angin. Nomor 3, sumber energi cahaya terbesar di bumi adalah jawabnya matahari. Nomor 4, tuliskan manfaat sumber energi yang ditunjukkan oleh gambar A dan gambar B. Yang A dulu ya adik-adik, silakan dicatat. Air terjun dimanfaatkan untuk PLTA dan tempat wisata. Kemudian yang B ini adalah sungai, dimanfaatkan untuk PLTA, mencuci, mandi, dan transportasi. Nomor 5, tuliskan masing-masing manfaat matahari bagi tumbuhan, manusia, dan hewan. Silakan dicatat adik-adik jawabannya. Tumbuhan, yaitu untuk membantu proses fotosintesis. Manusia, yaitu mengeringkan pakaian. Alam, yaitu menghangatkan dan menerangi bumi. Sekarang IPS. Nomor 1, berikut yang bukan sumber daya alam yang terdapat di pantai dan laut adalah ini yang bukan ya adik-adik, jawabnya adalah B, tanaman teh. 2, perkebun teh merupakan jenis pekerjaan yang banyak dimiliki oleh masyarakat yang tinggal di, jawabnya D, dataran tinggi. Nomor 3, kegiatan ekonomi berupa distribusi dalam pembuatan kertas adalah, menurut saya jawabannya ada 2. Yang pertama adalah pengiriman kayu ke industri kertas atau ke pabrik kertas. Kemudian yang kedua adalah pengiriman kertas berupa lembaran atau buku ke agen dan toko. Silakan adik-adik tulis selengkap-lengkapnya. Kemudian nomor 4, saat makan ikan sarden dari kaleng, kita melakukan salah satu kegiatan ekonomi, yaitu jawabnya konsumsi. Nomor 5, buatlah bagan proses kegiatan ekonomi pembuatan keripik kentang yang dimulai dari dataran tinggi. Adik-adik silakan nanti bikin kotak-kotaknya ya adik-adik ya. Kalau jawaban saya di sini nggak ada kotaknya. Saya lupa bikin kotaknya. Silakan adik tulis dataran tinggi, kasih kotak. Kemudian kentang dipanen. Kemudian kentang dikupas. Kemudian dicuci. Kemudian dipotong. Lalu digoreng. Lalu dikemas. Lalu dikirim ke agen atau toko. Silakan setiap kata-kata ini dikotakin sehingga berbentuk seperti bagan. Oke, sekarang bahasa Indonesia. Nomor 1, orang yang dapat memberikan informasi yang benar saat wawancara atau saat diwawancarai disebut jawabnya D, narasumber. Nomor 2, pertanyaan yang disampaikan kepada narasumber sebaiknya B, mudah dipahami. Nomor 3, pertanyaan yang tepat untuk diajukan kepada narasumber seorang pecinta hewan adalah A, bagaimana cara merawat hewan agar tetap sehat? Nomor 4, hasil wawancara dapat kita gunakan sebagai bahan untuk membuat. Jawaban saya adalah kesimpulan dan laporan wawancara. Nomor 5, kamu akan mewawancarai seorang pemadam kebakaran yang baru saja selesai memadamkan api di suatu perumahan. Menurutmu, bagaimana pertanyaan wawancara yang sesuai untuk diajukan ke pemadam kebakaran tersebut? Jawaban saya ada 2, saya kasih contoh di sini. Yang pertama adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memadamkan api itu, Pak? Yang kedua adalah apa saja kendala yang Bapak temui saat memadamkan api itu, Pak? Itu contoh ya, kalau adik-adik kurang setuju dengan jawaban saya silakan mencari jawaban yang menurut adik-adik lebih tepat. Sekarang setelah bahasa Indonesia adalah PKN. Nomor 1, hal yang didapatkan penduduk yang tinggal di sekitar pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah jawabnya D, mendapat listrik dari pembangkit listrik tenaga air.
Nomor 2, kewajiban seorang yang berkunjung ke kebun binatang adalah. Jawaban saya di sini saya kasih kewajiban 3, yaitu tidak membuang sampah sembarangan, tidak mengganggu hewan, dan menaati peraturan di kebun binatang. Nomor 3, manakah yang harus dilaksanakan terlebih dahulu? Hak ataukah kewajiban? Jelaskan. Wah, ini jawabnya kalau jelaskan saya agak panjang adik-adik. Boleh adik-adik tulis semuanya ini. Jawaban saya adalah kita harus melaksanakan kewajiban dahulu, barulah kita akan mendapatkan hak sesuai dengan hasil kewajiban yang sudah kita lakukan. Mungkin biar lengkap adik-adik kasih contohnya ya. Contoh, kita harus melakukan kewajiban mengerjakan PR dengan baik, maka kita akan mendapat hak berupa nilai yang baik. Oke, sekarang nomor 4, jelaskan bentuk pemanfaatan sumber energi air sesuai dengan gambar berikut. Yang A ini jawabnya adalah sebagai tempat wisata bawah laut. Yang B ini jawabnya adalah sebagai penggerak turbin untuk PLTA. Oke, sekarang SBDP. Nomor 1, lagu berikut yang menceritakan tentang keindahan lingkungan adalah jawabnya B, Rayuan Pulau Kelapa. Nomor 2, perhatikan notasi angka berikut. 53474462, not balok dari notasi angka tersebut adalah yang benar. Saya jawabnya B, Dek. Ya, yang B. Kemudian nomor 3, lagu Menanam Jagung dinyanyikan dengan tempo allegretto. Allegretto tulisannya seperti ini adik-adik. Nih, allegretto. Sorry tulisan saya jelek ya. Allegretto, L-nya ada 2, T-nya ada 2. Atau agak cepat. Allegretto artinya agak cepat. Sekarang kita ke nomor 4. Di timur matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan kita pemuda-pemudi Indonesia. Tuliskan makna dari bait lagu tersebut. Jawabannya adalah mengajak pemuda dan pemudi untuk bangkit membela bangsa Indonesia. Nomor 5, tuliskan kata-kata dalam lagu Di Timur Matahari yang memiliki nada rendah. Di belakangnya ada, di depan-depannya ini ada. Silakan dicek nada-nada yang di garis di bawah dari garis seperti tadi ada di halaman. Nah, ini dia. Menurut saya yang di bawah garis ini saya anggap rendah ya. Jadi yang sudah saya lihat tadi, saya menyimpulkannya yang rendah adalah kata-kata matahari, mulai, dan marilah. Oke adik-adik, sampai di situ aja belajar kita Bu Pena tema 9. Jangan lupa untuk diulang-ulang sehingga nanti pas di sekolah ada pelajaran itu kita sudah paling tidak sudah tahu. Oke? Kalau ini bermanfaat silakan di subscribe, jangan lupa di like dan di komen kalau ada yang salah. Terima kasih.